Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, malam buat pendengar setia podcast Student PM. Kali ini setelah 2 bulan lamanya ya Johanna ya, kita nggak jalanin podcast karena kita jalanin masa praktik Juni, Juli, dan di bulan Agustus kita kembali lagi dengan tema malpraktik. Kalau boleh tahu ya Kak Johanna, apa sih malpraktik ini? Iya, nih jadi malpraktik itu bukan harfiah loh ya teman-teman. Malpraktik itu singkatan dari masa-masa selama praktik. Masa-masa selama praktik ya Kak Johanna? Iya, betul. Dan hari ini berhubung bahas-bahas praktik, kita kedatangan satu tamu istimewa. Kayaknya udah nggak satu STT ini udah tahu lah siapa sih Bas? Iya. Kalau bukan Lam Ganda Saragi namanya. Iya, kita panggilkan Lam Ganda. Halo. Halo semuanya. Halo, Iya. Selamat malam Lam Ganda. Selamat malam. Puji Tuhan, kabar baik. Mantap, puji Tuhan. Oke. Karena hari ini temanya praktik nih, apalagi menarik ya, karena tahun ini nih yang namanya KKN sekarang jadi namanya social immersion. Dan Lam Ganda, narasumber kita yang kece ini benar-benar baru ngerasain nih, encountering masa praktik tapi online. Nah, mau nanya dong Lam Ganda, gimana sih gambaran awal Lam Ganda gitu? Kira-kira bayangan Lam Ganda awalnya soal praktik dan melihat realitasnya gitu sekarang. Oh, kalau itu sih, boleh nggak sih aku cerita dari awal, Kak? Gitu. Oh, boleh dong. Banget. Nah, jadi di semester 2 tuh dapat mata kuliah yang namanya persiapan PPPM. Nah, jadi dengar-dengar juga nih dari kakak-kakak tingkat yang kece-kece nih, kalau di semester 2 itu kita mahasiswa STFT Jakarta itu udah turun ke lapangan. Awalnya ini dong, maksudnya bertanya-tanya gitu. Wah, masih semester 2 udah ke lapangan, mau bawa apa gitu kan. Secara kalau masih semester 2 itu kita masih di dasar banget gitu. Dan itu juga salah satu kebanggaan kita jadi mahasiswa STFT Jakarta. Ayo semangat dong, bangga. Bangga enggak Bang? Bangga banget. Tepuk tangan ini. Tepuk tangan dong. Nah, terus pertama nih di awal dosen kita yang kece juga Mas Danang gitu ya, ngasih tahu nih kalau keadaan sekarang masih memungkinkan kita untuk onsite gitu. Wah, seneng dong pastinya. Nah, tapi makin kesini ngelihat keadaan yang makin rumit gitu, diputuskanlah online. Wah, ekspektasi yang sudah terbentuk di dalam diri ini kacau gitu kan. Iya. Nah, dan mikir nih, wah, online mau meneliti apa? Mau meneliti laptop kan gitu. Tapi puji Tuhan kami di Sumatera Utara ini ada beberapa orang gitu memutuskan, oh gimana sih kalau kita melihat realita yang ada atau yang terjadi di komunitas Parmalim gitu. Itu sih gambarannya, dan ya tentunya melihat keadaan kayak gini juga kita harus terima lapang dada gitu, mau online mau onsite gitu Bang. Berarti lembaganya itu fokusnya. Jadi lembaga itu ini kan, jadi kemarin dosen tuh bilang kalau di daerah kalian ada isu masyarakat yang masih eksis gitu, kalian boleh pilih lembaga secara bebas gitu. Nah, dan kebetulan juga karena aku selama ini suka dengan ada isu di dalam Parmalim ini begitu kan. Nah, jadi aku memutuskan untuk memilih satu lembaga, ada namanya di Siantar itu namanya Jabusi Hol Nauli. Nah, sebenarnya lembaga ini lembaga pariwisata sih fokusnya gitu. Tapi karena aku kenal dekat dengan yang punya gitu, dengan abang itu, sehingga aku mengajukan, abang itu setuju, kampus setuju, dan kami di situ jadinya Bang, gitu Bang. Jadi kalau dari Lam Ganda sendiri, kenapa sih memiliki ketertarikan untuk memilih lembaga itu sebagai masa praktik pertama
masa kakak yang pertama? Oke, terkait pemilihan lembaga, aku tertarik sih karena waktu baru kenal dengan abang itu, nama abang itu Daniel Opung Sunggu. Dia itu kalau ke anak muda gitu sangat ini bang, maksudnya sangat berbaur gitu. Jadi waktu aku ketemu sama dia pertama kali, dia itu rendah hati banget gitu. Kalau kita bicara, dia terima dan mau ngasih masukan juga gitu kan. Jadi aku ngelihat, wah lembaga ini harus ada nih di Tanah Batak kalau memang Tanah Batak ini mau maju gitu bang. Jadi pada akhirnya karena emang hubungan kami udah baik gitu, jadi milih dia gitu, milih lembaga tersebut. Kalau terkait mengapa memilih isu Parmalim gitu ya, Mm-mm. selama ini boleh dibilang lah dari usiaku 17 tahun ada sekitar ya paling banyak 5 tahun aku menggeluti atau terjun ke dalam dunia budaya ini. Jadi sedikit banyaknya aku tahu stigma-stigma yang datang sama Parmalim, terus perkataan-perkataan di luar Parmalim yang menjelek-jelekan Parmalim itu sedikit banyaknya aku tahu gitu. Jadi di awal itu rencana emang mau meneliti tentang stigma-stigma yang ada itu gitu. Tapi di tengah perjalanan akhirnya kami berubah ke suatu masalah yang lebih spesifik dan lebih dalam gitu bang. Oh, tapi emang Lam Ganda ini ya Bas, emang terkenal banget nih, maksudnya bagus banget nih pengetahuannya soal Budaya kan? budaya. Soalnya pernah Benar. nih dipanggil juga di PMT HKBP untuk jelasin soal Tarombo gitu. Waduh, berarti nggak salah dong kita ngundang Lam Ganda ya. Gak salah, itu dia. Dan gimana sih maksudnya, kita ngerti sih maksudnya, jangan-jangan mungkin di antara kita juga salah satu yang punya stigma atau paradigma yang udah keburu terbangun dari omongan luas masyarakat gitu soal Parmalim. Tapi mungkin secara umum aja begitu bisa dijelasin kira-kira bagaimana sih, gimana sih dinamikanya gitu selama praktik di sana? Apakah bagaimana komunitasnya? Apakah ramah atau apa gitu? Om Ganda boleh di-share? Wah boleh banget sih. Dan yang mengejutkan aku sih kak, ternyata Parmalim itu nggak sekeras, nggak seseram, dan nggak sekejam stigma yang beredar di masyarakat nih bang. Nah itu dia salah satu yang bikin, wah ternyata begini nih gitu. Nah, dan ini juga yang jadi landasan untuk aku makin semangat nih untuk menyampaikan kebenaran yang ada dari Parmalim ini gitu bang. Dan kalau memang maksudnya ketika kami kemarin pertama kali sampai gitu, mereka itu hospitalitas mereka itu sangat tinggi bang. Bentuk hospitalitasnya begini kak. Ketika kami akan ikut ibadah mereka gitu, kan mereka ibadah itu di hari Sabtu, namanya Mar Hari Sabtu gitu. Nah jadi ketika kami akan ikut Mar Hari Sabtu dengan mereka, kami kelupaan nih bawa sarung. Karena kan kalau mereka ibadah itu harus memang sopan, bagian tubuh kita memang banyak harus tertutup gitulah. Nah, jadi ketika kami ingin ibadah, mereka ngelihat kami lupa bawa sarung gitu. Nah, mereka kasih sarung mereka gitu. Inilah kalian pakai. Nah, itu salah satu hospitalitasnya. Jadi di tengah situasi pandemi begini, kami orang asing dan dari luar desa tersebut, kami masih diizinkan untuk memakai pakaian mereka. Itu salah satu hospitalitas yang nggak bisa kita lupakan dan nggak bisa kita putar balikan faktanya gitu sih. Dan tentang dinamika selama kami ini sih memang cukup rumit gitu ya, karena dari banyaknya Parmalim yang kami temui, ada beberapa, mungkin sebagian besar yang masih tertutup orangnya, masih bahasa ininya inklusif sih gitu. Jadi mereka takut untuk berbicara, mereka takut untuk berbaur dengan kami gitu. Mungkin ada hal yang ditakutkan terjadi gitu sih. Dan hal yang ditakuti mereka itu kadang terbesit di pikiran kami dari cara mereka gitu. Tapi kami nggak mempermasalahkan itu karena mungkin itu biarlah jadi hak mereka untuk menutupi apa yang seharusnya ditutupi gitu sih. Ya, menarik sih ini ya Bas ya, karana memang
ini benar-benar baru pertama loh gitu ya. Ada satu mahasiswa praktik atau beberapa mungkin yang diutus ke tempat yang belum pernah nih sebelumnya ada. Tapi satu hal sih, kami yang lagi praktik ini, yang kolegium pastoral juga kurang lebih mengalami hal-hal yang sama gitu ya dalam konteks yang berbeda. Ketika kita punya gambaran awal, oh gereja praktik itu begini, oh ternyata enggak, lebih ramah, lebih, wah sangat luar biasa lah seperti itu. Tapi ini gini nih yang menariknya, ketika harus onsite nih ya, Lam Ganda, terus yang kalian masuki juga bukan sesuatu yang medan yang mudah. Tapi apa sih maksudnya yang kalian rasakan prosesnya, terlebih kita ini selain praktik punya tagihan, lalu gimana kalian menyikapi tantangan-tantangan tersebut, khususnya deadline. Ini kan benar-benar sesuatu yang jadwalnya padat, tapi harus tetap nulis gitu, dan relasi ke teman-teman juga gitu ya, apalagi kalian online. Mungkin boleh di-share, Lam Ganda. Kebetulan Kak, karena kami hasil akhirnya bukan makalah ya, tapi kami itu membuat film gitu, film dokumenter atau film singkat gitu. Nah, jadi proses kami berjalan itu 2 kali lipat bebannya gitu, 2 kali lipat sulitnya. Karena satu sisi juga kami harus paham namanya memakai kamera gitu kan. Ini untuk masang mic-nya, untuk lighting-nya gitu. Jadi ada 2 beban yang harus kami tanggung gitu. Tapi itu nggak jadi satu beban sih, jadi suatu hal yang menarik tapi berat gitu. Karena kami juga bisa belajar yang namanya menggunakan kamera dan lain gitu. Dan kampus juga ngasih pelatihan bagaimana sih ngambil video, bagaimana proses editing dan lain-lain gitu. Nah, terkait dinamika onsite dan online, memang kami yang di sini juga nggak sepenuhnya online, nggak sepenuhnya onsite. Kami punya mengatur jadwal kami, hari ini ke sana, hari ini ke sini, hari ini di rumah aja gitu. Jadi memang itu salah satu yang sulit gitu, dan memang pengalamannya kurang maksimal karena siapa sih dari kita, coba Bang Bas sendiri yang jawab, siapa sih yang gak mendambakan penelitian secara onsite gitu kan? Benar sekali. Karena kemarin kita juga online ya, Bas? Iya, online juga. Betul. Tapi menarik sih ya, maksudnya yang dibilang Lam Ganda tadi, yang awalnya tadi berat, belajar lagi soal, misalnya kayak belajar teknologi ya, kamera, soal ya, misalnya Iya bener Bang. Jadi sama juga yang kualami di masa praktik tuh gitu kan. Ketika lansia diperhadapkan dengan teknologi, dari pergeseran dari gereja onsite ke daring, itu juga nggak menyulitkan mereka. Bahkan mereka dipaksa untuk senang gitu, dipaksa untuk belajar lagi, belajar dengan tujuan ya agar tetap bersekutu tadi. Dan tujuan Lamga tadi kan ya untuk tetap ya apa tadi kan, untuk proses capaian yang ingin dicapai, untuk menobrak stigma yang ada tentang permalan tadi kan. Itu sih menarik sih. Jadi ada kesinambungan antara yang dialami oleh Lamganda dengan yang dialami oleh masa praktik yang PKM juga sih sebenarnya. Benar. Lanjut lagi Lamganda. Kesan apa sih yang didapat Lamganda pertama kali selama di tempat praktik Lamganda itu? Apa yang kesan bisa diambil? Kalau kesan dan pesan banyak ya Bang. Tentu juga amanat gitu. Ini belum penutup ya, maksudnya kesan-pesan sih jangan langsung penutup. Belum. Ya siap. udah main kesan-pesan aja, masih panjang. Jadi kalau kesan dan pesan itu sih banyak ya Bang. Apalagi kan bukan hanya kesan dan pesan, tapi dapat amanat. Kalau kita di dalam bahasa Batak itu namanya poda totona gitu. Nah, jadi kalau kesan dan pesannya itu yang kayak tadi tuh, wah ternyata Parmalim gak sekejam dan gak seseram yang beredar di masyarakat gitu. Dan wah ternyata Parmalim ini juga kayak kita sih. Mereka gak terlalu inklusif, mereka juga gak terlalu eksklusif gitu. Dan terkait amanatnya ini paling banyak. Dan karena mereka juga di dalam setiap ibadah itu ada banyak amanat-amanat dari leluhur-leluhur yang diturunkan gitu. Jadi dibacakan dan diharapkan untuk diterapkan di dalam kehidupannya gitu, Bang. Oke.
Ini nih, kalau teman-teman penasaran sama agama yang satu ini nih, yang menarik banyak perhatian masyarakat, terlebih juga para peneliti, ntar lanjut deh di kelas tematis, karena di SCT juga ada tematis Ya, ini. Apa namanya, Bas? okultisme ya kalau nggak salah ya. Ya, bener. Mungkin Nah, mungkin asisten dosennya alam ganda kali. bisa. Waduh, Luar biasa. berat banget. Oke nih, Bas. Kayaknya Iya, Kak kita udah Johanna. bisa. Aduh, kayaknya udah bisa nih kita baca salam-salam dulu dari sivitas-sivitas yang keren-keren ini. Ya udah kangen kalian menyampaikan salam-salam. Hmm, Ya, dari Kak Bella angkatan 2018. Aku mau salam buat angkatan 2018. Aku kangen. Meskipun kalian nggak kangen-kangen amat sama aku. Tapi aku kangen sama kalian. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan. I love you to the bone 2018. Waduh. aduh. Oke, lanjut Johanna. Oke, kita lanjut. Dari Kanovi sini. Semangat belajar dan bekerja untuk kita semua. Salam sehat. Makasih Iya. Kanovi. Salam juga Ya, Kanovi. pasti Kak Novi kangen, apalagi yang nggak ambil kelas MMP. Ya, nggak apa-apa kok. Maksudnya jarang ketemu jadinya sama Kak Novi. Oh, Terus, oh, Johanna mau promosi kelas juga atau gimana? oh enggak gitu. Kita lanjut ke salam-salam Salam-salam berikutnya. Ada dari Bang Yo angkatan 2016. Ini alumni ya teman-teman, kalau ada yang belum kenal. Jadi katanya salam untuk anak-anak pelita yang berjuang di luar sana. Asik. Wah, semangat abang-abang kami angkatan 2016. Ada lagi nih dari abang-abang, ini belum alumni tapi bentar lagi jadi alumni. Hmm. Dari Bang Aul angkatan 2017. Aku rindu di bawah tangga. Salam buat yang biasa nongkrong di bawah tangga. Wah, saya nggak tahu nih tongkrongan bawah tangga. Tolong, Bas. Bawah tangga ya dekat kantin kalau nggak salah ya? Iya kali ya? Iya. Iya mungkin ya. Udah lupa tuh saking lamanya nggak ke kampus kan? Iya, Lamganda juga nggak tahu kan? Ini ngenyek sih. Ini ngenyek anak-anak online sih ini. Enggak. Santai-santai. Kita semua berharap onsite pagi. Siapa lagi nih, Bas? Lanjut Biar lagi dari PMTA HKBP. Waduh. Salam, waduh, Johanna kayaknya anggotanya semangat sekali. Salam sama seluruh anggota. Halo PMTA KBP. Sabar dulu lah, ini mau dibacain salamnya. Dari PMTA HKBP, salam sama seluruh anggota PMTA HKBPS. Horas Jalagabe. S-nya ini apa ya? Simpatisan, Bos. Oh, simpatisan. Maaf lah. Iya. Lanjut Lanjut ya. lagi. Ya, oke, Kak Johanna. Dari Kak Gaby angkatan 2017. Semangat terus buat kita semua yang lagi berjuang dalam masa sulit ini. Satu lagi Min, WK. Dear, ini bacanya apa, Bas? Maaf, BAC. BAC lah, BAC. Ya. KS kan gitu ya. Dear BAC. Kan jadi beneran. Dear BAC ku, tolong jangan kangen gua. Stop jadi beban keluarga ya. Si. Agak-agak ya. Oke deh. Aduh, banyak juga salam-salamnya. Tapi nanti ya kita lanjutnya setelah ini. Tapi lanjut nih sama apa yang diceritain sama Bas juga ya. Ternyata memang benar dan dalam ganda juga tadi soal hal-hal yang ternyata di luar dugaan kita. Misalnya soal gimana akhirnya gereja itu jadi belajar banyak, yang namanya organisasi itu justru lebih berupaya keras untuk tetap Melaksanakan optimal, ibadah. iya, dalam melaksanakan program-program dan lain sebagainya, termasuk lansia mungkin ya, yang kalau kita perhatiin ibadah itu kadang ada yang belum di mute, terus ada yang manggil-manggil cucu sambil ketawa-ketawa tapi jalani ibadah, tapi itu justru jadi sebuah iklim yang baru, iklim yang Benar. menyenangkan sebenarnya untuk sama-sama kita belajar berproses, gak hanya yang tua tapi yang muda juga, dimana pemuda kalau di gereja-gereja ini ya edit video mulai dari menayangkan virtual choir dan sebagainya. Itu menarik dan luar biasa sih. Ternyata pandemi ini
membuahkan banyak hal, termasuk diantaranya jadi belajar untuk lebih inovatif dan kreatif ya, Bas. Benar-benar. Apalagi kalau di gerejaku, di tempat praktikku ya, di bagian tim digital ministernya itu ya bukan pemuda tapi remaja. Remaja yang baru CD. Jadi ya mereka udah spiritnya untuk tetap melayani, untuk tetap membantu gereja seperti yang Johanna tadi ya udah terbentuk gitu kan. Dan gini nih, mengingat tadi bahas soal anak muda, spiritnya anak muda itu kan luar biasa ya. Tapi dalam hal apa yang lagi Lamganda jalani gitu ya, kenapa spirit dalam belajar di masa praktik? Jujur aku pas awal di masa praktik itu belum terlalu punya spirit untuk belajar tentang hal-hal isu-isu yang ditawarkan gitu ya. Tapi menarik, Lamganda dan teman-teman tetap punya semangat itu gitu. Apa sih maksudnya yang membuat kalian bisa semangat itu di tengah pandemi ini gitu? Maksudnya punya motivasi seperti yang membara-bara gitu. Awalnya sih Kak, jujur ya aku pribadi juga di waktu setelah ibadah pemberangkatan itu kayak ngerasa biasa-biasa aja gitu ya. Karena pasti kita semua alamin nih, ketika kita dibilang praktik online kita udah punya bayangan nih. Ah paling mah online gini-gini doang, gitu-gitu kan. Jadi ya nggak semangat gitu. Tapi yang bikin kami jadi semangat itu semenjak pertama kali kami ke lapangan gitu kan. Nah, pertama kali kami ke lapangan, kami ditunjukkan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Dan dari kebenaran yang ada itu, itulah yang jadi pemantik semangat kami gitu. Oh, ternyata gini. Wah, kita harus gini nih. Kita harus lanjut lagi ke sini. Kita harus gali ini. Gitu sih, Kak. Jadi kami setelah menemukan ada dulu titik terangnya, nah disitulah ketertarikan kami muncul, membara gitu. Asik membara nggak tuh? Menarik karena tadi itu baru bahas nih dari kelas, ini kayak promo kelas otomatis tapi bukan teman-teman. Salah satu yang terpenting kalau kata Kak Septemi ya, itu adalah curiosity yang tadi dibilang sama Lamganda soal rasa ingin tahu. Itu luar biasa loh menurut aku. Dan benar aja ternyata Lamganda dan teman-teman membawakan sesuatu yang luar biasa gitu kan, pengalaman yang luar biasa dari yang namanya curiosity itu gitu. Luar biasa sih, keren. Tepuk tangan dong Bang Bas. Ya, Tepuk tangan. Lanjut lagi nih Kak Johanna. Dari perjalanan Lamganda mulai dari awal terjun ke lembaga itu sampai selesai membuat video itu, apa sih yang bisa Lamganda refleksikan gitu? Apa sih yang ya bisa Spiritualitas pelayanan. Apa yang bisa diambil refleksi dari mulai dari awal sampai pembuatan video tadi kan juga sakitnya. Yang pertama sih mungkin ini identitas aku sebagai anak teologi walaupun masih anak jagung ya, asik. Yang pertama sih refleksinya itu atau pengajaran yang dapat itu tentang manusia Bang gitu. Karena kan kami memang menjumpai parmalim, tapi dari parmalim ini ada interpretasi yang berbeda-beda dari setiap orangnya gitu. Jadi orang-orang parmalim ini nggak satu sifat gitu. Jadi parmalim ini bukan sifat gitu loh. Jadi ada banyak juga kayak kita gitu. Maksudnya ya ada yang kami temui orangnya sangat tertutup karena ada yang ditakutkan. Di orang yang lain ada kami temukan terbuka, dia sangat terbuka gitu. Dia oke-oke aja. Mau masalah itu sampai ke masalah yang paling berbahaya juga dia terbuka aja gitu. Nah, kedua tentunya kayak yang Abang Bas dan Kak Johanna singgung tadi tentang spiritualitas pelayanan itu, dari sini lagi aku menemukan dari yang ketidakterbatasannya aku menemukan sedikit saja siapa itu Tuhan gitu Bang. Nah, jadi aku menemukan wah keren banget sih Tuhan kita ini gitu. Dia di dalam parmalim menamakan dirinya atau menamakan dirinya sebagai Epung Mulajadi Nabolon gitu. Dan dia memberikan suatu sejarah gitu atau suatu kehidupan yang di luar nalar gitu. Nah, kemudian refleksi yang lain sih tentang pelayanan nih.
walaupun kami kan memang Bang bukan pelayanan teologi, maksudnya bukan ke gereja atau lembaga-lembaga keagamaan gitu Bang. Jadi kami memang di semester ini yang lalu itu di program social immersion itu difokuskan untuk ke isu masyarakat gitu, untuk menampilkan realitas di dalam masyarakat gitu. Tapi kendati demikian kan kita juga ada sih dapat refleksi tentang refleksi teologi selama kita jalan itu. Nah, terkait pelayanan itu aku menemukan kebaikan Tuhan lagi nih Bang Bas. Apa tuh? Bayangin dong, aku nih anak jagung gitu ya. Maksudnya masih kecil banget di dunia teologi ini, masuk ke masyarakat dengan pengetahuan yang masih sangat minim gitu ya. Apalagi kan kami ngambil video dengan kami nggak punya pengetahuan apa-apa untuk ngambil video, tapi Tuhan memampukan gitu loh. Buktinya tadi per sore hari ini film kami jadi dan sudah diterima oleh UPPM STFT Jakarta dan sudah dikasih revisi gitu. Jadi kebaikan Tuhan itu dalam diri kami gitu loh Bang. Dan aku dari kampung-kampung nih, dari Kabupaten Simalungun, terus ada teman kita Evan Sinaga dari Pangaribuan, dari Tapanuli Utara, ada Jonathan Simomora dari Siantar, dan ada Milano Stompul, anakku KDW dari Pahae. Kami bisa dipertemukan di praktik ini gitu Bang. Itu sih, dan tentunya masih banyak refleksi yang lain gitu, yang mungkin gak bisa disebutin ya satu-satu di sini Bang. Iya, keren sih ini Bas. Tapi sama sih maksudnya kalau ketika kami lagi kolegium pastoral atau PKM ini juga sama kayak yang bilang Lam Ganda. Kadang kita merasa kecil kayak Lam Ganda bener itu. Kadang kita merasa, waduh, naik mimbar dong. Kan ada yang udah mulai ikut, udah mulai di pelayan firman gitu di ibadah hari Minggu atau apa. Atau kayak aku nih pernah juga harus pelayanan tapi sama kaum-kaum lansia dan itu nggak mudah gitu. Tapi luar biasanya semua berlalu dan proses-proses itu malah membuat kita jadi lebih tertantang lagi, lebih mau belajar ya. Kita bukan, ketika kita bilang kita kecil bukan berarti kita stop berhenti belajar, tapi seperti yang kita alami inilah semua, baik Bas, Lam Ganda dan semua teman-teman. Kita ya terus belajar gitu, harus tetap kobarkan api semangat ya, kayak himnanya STT ya. Iya. Waduh. Dan Kak Joanna nih satu lagi nih, pasti kita juga pernah ngalamin waktu ketika kita dihadapkan ke masa praktik itu, kita ngerasa, contoh nih Kak Johanna nih, aku ke lansia, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku nggak bisa deh ngomongin mereka, pengalaman mereka lebih tinggi dari aku gitu kan. Tapi sekarang saat ini, karena keberhasilan yang diberikan Tuhan itu sama kita gitu, kita nggak ada mengingat kesusahan kita lagi, kesusahan kita sebelumnya gitu. Jadi itu, wah hebat banget sih gitu kan. Dan kami juga alamin gitu. Jadi kami kemarin ada menemukan satu masalah cukup besar, cukup memancing jiwa-jiwa barbar dari kelompok kami. Tapi beberapa hari terakhir prosesnya udah agak terlewati. Hal-hal yang buat emosi itu kadang jadi bahan candaan dan bahan refleksi gitu. Benar. Dan sekarang kita sampai ke saat yang berbahagia ini gitu. Masuk podcast BEM lagi nih. Wah, iya. Ya sih paling diuji masa praktik itu memang emosi ya. Aku itu pernah dapat jadi pelayan firman nggak nyampe 7 jam, bayangin 7 jam pendeta aku harus nganter ibunya ke rumah sakit untuk tes swab. Wah itu kayak udah mau ditolak aja kan, 7 jam mau buat apa gitu kan di kebaktian kan. Ya mau nggak mau ya kita nggak usah pesimis ya, optimis aja, sikat baik aja lah. Akhirnya ya kita bisa kayak dibilang silam kan, kita bisa lihat buahnya dari situ. Belajar terus belajar. Yang penting kita udah lihat buahnya, jangan puas dengan buah yang ada, tetap cari buah-buah yang lain gitu. Luar biasa. Satu lagi nih, aku jadi nangkep nih, belajar dari pengalaman Bas sama Lam Ganda. Satu nih yang paling terutama nih soal kesiapan pelayan. Kayak yang tadi 7 jam baru disuruh nih minta tolong dong ini gitu. Tapi ternyata pelayan itu selain dia bersedia melayani, dia harus mempersiapkan diri ya.
kapanpun, Benar. dimanapun, yang namanya pelayan, yang namanya hamba harus penuh dengan persiapan. Setuju banget karena dengar-dengar sharing teman-teman lain, aduh luar biasa. Bahkan di kelompok PKM ku ada yang 2 jam sebelum baru di telepon. Tapi nggak masalah, itu bukan sesuatu yang mau membebani atau apa. Justru di situ kita semakin tahu gimana caranya mengatur waktu sebagai seorang Setuju. pelayan. Benar, Jadi benar. wah luar biasa nih. Setuju Ya. sih, Dan setuju. Artinya maksudnya ketika kita untuk mencoba menolak pasti mungkin akan terbenam gitu. Ya kita kan juga akan belajar untuk menolak pelayanan gitu kan. Ketika kita udah berani menolak karena kita merasa tidak mampu, ya pada diri kita juga akan tertanam. Kita nggak merasa nggak mampu gitu, nggak ada dobrakan. benar. Hmm. Jadi ingat nih kata Kak Mik dan Kak Rahel. Wih apa itu? Wah, Dari jadi musik. iya dari musik gereja, tapi ini ke arah yang abang bilang tadi. Apa itu? Jadi ketika kita memerintahkan diri kita untuk kalau kita bilang diri kita nggak bisa nyanyi gitu ya, kita nggak bisa nyanyi gitu. Tapi kalau kita bilang bisa, pasti kita bisa gitu bang. Iya, benar. Keren sih. Salam buat kami dan Kak Rahel. Oh, Kangen juga. Bas kemarin nyanyi apa sih yang kemarin? nyanyi burung pipit saya. Bukan. Iya seriusan. Berhubung Lam Ganda udah salam-salam nih Kak Johanna. Salam-salam sama Kak Misel. Jadi kita lanjut lagi nih salam-salamnya Kak. Boleh. Dari Kak Deli Nili, alumni. Salam kangen untuk kampus STT Jakarta. Waduh. Salam kangen juga Kak Deli Nili. Saya mau kangen gimana ya bang? Aduh. Ada yang mau dikangenin rupanya? Enggak. Kalau kami mau kangen kampus itu gimana ya? Tengok aja di YouTube, kayaknya udah ada tuh. Itu aja coba dilihat. Kemarin Kak Monik sama Bang Gerald kalau nggak salah yang touring kampus. Iya ya kan. Bisa dilihat kantin di mana, kelas di mana, bisa aula di mana. Asik banget tuh kayaknya. Ya berharap. Lanjut lagi nih dari Solideo angkatan 2021. Salam buat Kananta, rindu ice breakingnya. Wah, kayaknya Kananta nih panitia prospek kan? Iya kan? Kalau nggak salah ya. Bener bang. Berarti mungkin panitia terkesan nih Kananta. Memang Kananta sejak kita masuk ya Johanna ya langsung menunjukkan, langsung menyala. Shining Shimmering Splendid. Aduh. Lanjut lagi. Lanjut ya. Ini agak panjang, jadi agak dulu. Kayaknya curhat sih. Iya. Jadi darinya jangan sebut namaku. Oke. Waduh, jangan sebut. Iya. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pasti sudah terbiasa dengan dunia virtual kan? Kalau ditinggalin sama dia udah terbiasa belum? Waduh. Aduh. Canda. Oh iya, Kakak Johanna, titip salam dong buat teman-teman di STFT Jakarta. Kangen banget sama mereka. Rasa kangennya sama kayak rasa kangen ke mantan. Aduh, apa ini? Gak apa-apa, lanjut. Bercanda kok, bercanda. Mau titip salam buat beberapa temanku, khususnya buat Juwita. Tetap semangat ya. Kalau pusing, coba ambil nasi sama lauk. Pasti pusingnya hilang. Jaga kesehatan selalu ya, semangat terus dan jangan lupa senyum. Segitu aja salam dariku. Semangat Juwita, jangan lupa makan nasi. Juwita ini angkatan 2019 ya teman-teman. Benar. Iya nih kangen bener deh sama Juwita. Oke. Lanjut. Lanjut lagi dari Anonim. Salam buat dia yang panas di kening dan dia yang dingin di kenang. Waduh. Luar biasa. Ini jadi keinget nih, ini tuh kayaknya ada di film AADC nih. Rangga yang ngomong. Tapi dia ini dikutip nih, luar biasa. Anda, Anonim. Lanjut. Dari adik tingkat untuk Thea Purba, angkatan 2020 kalau nggak salah ya. Iya bener bang. Ini adik tingkat baru masuk juga salamnya.
Udah punya pacar belum Kak? Aduh. Aduh, Ini baru juga masuk kamu. gak apa-apa dong. Nah, Masih. Ya, kita ini lihat kenapa? nih Kenapa yang Jo? selanjutnya Oh, ada. ini kayaknya pesaingnya sih, atau mungkin ya bisa dibilang apanya gitu, dari Arthur. Untuk Tea angkatan 2020. Buat Tea angkatan 2020, PJ-nya dong. Waduh. Tadi barusan ditanya udah punya pacar belum Kak? Ini udah minta PJ. PJ itu, aduh. Pajak jadian kalau nggak salah ya. Oh, ya udah Bang deh. Bas paham ya gitu ya. Iya, biasa. Ya. Jangan jadi saya narasumbernya. Oke. Lanjut ya. Lanjut Kak Johanna. Ya, salam untuk kakak-kakak yang PKM 1. Ini berarti oh Kita. ada. Nanti Oh, ada dari siapanya. Terima kasih sudah menyelesaikan praktiknya dengan sukacita. Meskipun bebanmu berat, aku percaya kok kelak kamu menjadi pelayan yang hebat. Peluk hangatku dari jauh, dari penikmat coklat beng-beng dingin. Aduh, coklatos dingin lebih enggak. Ya, kita nggak mau promo. nanti aku kasih tahu dia Jo biar ganti makanan. Oh iya, Nggak iya. beng-beng lagi. Oke. Aduh, lanjut lagi. Terakhir nih. Salam-salam dari Sipes. Dari Maisi, angkatan 2019. Untuk Gmail, angkatan 2019 juga. Ini beda lagi nih salamnya Joanna. Biasanya kan untuk Gmail dari Iya, yang itu. pengagum rahasia kan. Iya, benar. Ini beda nih. Semangat terus menjalani kehidupan ini. Ada yang bilang hidup terdiri dari 4 tahap. Menanam, tumbuh, berbuah, dan panen. Mungkin kamu ada di proses tumbuh. Berproseslah dalam Tuhan, nanti akan berbuah yang manis. Love you Gmail. Aduh. Udah langsung closing statement aja. Menanam, tumbuh, berbuah, dan panen. Bagus Ih. banget sih itu Bang. Bagus nih. Keren. Ini mungkin ya, Bas, mungkin nih asumsi enggak deh. Tapi mungkin yang kemarin kirim salam belum tahu podcast kita mau mengudara, jadi nggak lupa kirim salam-salam. Aduh, dicek juga makanya teman-teman IG-nya BMS Jakarta. Dan juga di grup-grup angkatan ya. Update-nya ada kok, biar bisa kirim salam lagi. Ya, betul. Oke nih, kita lanjut ya, boleh untuk menutup sekaligus mungkin ada pesan-pesan dan mungkin semangat gitu kali, motivasi-motivasi dari Ramganda gitu, supaya teman-teman tetap semangat dan semakin memaknai proses yang sudah dijalanin yang baru aja selesai kita jalani. Boleh nih Ramganda. Bukan ke arah motivasi sih Kak, karena nggak bisa juga ngasih motivasi gitu. Jangan merendah, jangan merendah. Mungkin buat teman-teman yang lagi dalam proses gitu, aku jadi tertarik nih ke pesan ke Maisi tadi. Mungkin kita semua lagi di proses tumbuh, kita belum ada proses yang berbuah di sini mungkin kan, karena kita juga masih belajar gitu. Dan kalau aku pribadi gitu, apalagi di masa sekarang, yang pertama itu sih kuncinya kita harus tabah gitu menjalani, kemudian kita ingat selalu bersyukur sama Tuhan gitu. Untuk closing, ini udah closing statement belum Bang? Boleh. Oke. Nah, jadi suatu waktu di hari yang cerah, Waduh. pagi itu, jadi suatu hari, beberapa hari sebelumnya, Prof. Yowas Adi Prasetya itu ngirim ke grup mata kuliah teologi sistematika. Beliau mengirim foto, kalau nggak salah 7 tahun yang lalu, tentang penyambutan mahasiswa-mahasiswi baru di kampus kita tercinta gitu. Pak Yowas bilang, ini proses penyambutan 7 tahun yang lalu, gini. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita gitu kan. Terus ada salah satu mahasiswa nanya, Pak, akankah masa-masa ini terulang lagi gitu kan? Beliau bilang, tentu gitu. Jadi kita harus bersabar. Nah kemudian di akhir Bapak itu bilang, kalian nggak punya keistimewaan untuk marah-marah, untuk tidak bersyukur, dan untuk tidak semangat gitu. Jadi kita saat ini, atau mungkin abang dan kakak-kakak yang lagi PKM 1 juga, PKM 2, ada PKM 3 ya,
yang lagi Gak ada. mungkin aku tahu. Oh enggak deh, oh PKM 1 PKM 2, sorry. Iya. Aku tahu gimana rasanya kalian buat makalah gitu, stres pagi siang sore malam, nggak enak mau ngapa-ngapain sebelum makalahnya siap gitu kan. Tapi ingatlah kata Pak Yowas itu, kalian nggak punya keistimewaan untuk kalian mengeluh, untuk kalian tidak bersyukur. Kalian sudah sampai di titik ini gitu. Dan mungkin untuk kita semua. Itu sih dari aku. Dan tetap semangat menjalani hidup ini. Apalah hidup ini. Semangat aja gitu. Aduh, Siap. terbaik sih ini. Luar biasa ya, Bas. Banyak banget Benar-benar. pelajaran nih dari sharing kita bersama, khususnya dari Lameganda juga sebagai narasumber yang makin buat kita semangat jalani semester yang baru aja Yang kita baru, jalani yang baru. ini. Oke, Bas. Ini kayaknya udah penghujung ya, Bas. Sudah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih pada Lameganda. Terima kasih juga kepada BEM yang sudah mau mengundang kami anak-anak baru ini. Terima kasih. Dan ini salah satu bukti nyata ya, Bang Bas dan Kak Johana, kalau kampus kita ini sangat-sangat apa ya? Apa Bang Bas istilahnya Bang Bas? Merangkul. Ya, benar. Dan ini jadi satu kebanggaan kita. Mungkin buat anak-anak baru nanti yang akan dengar, ketahuilah inilah kampus kalian. Kampus kita yang kita cintai ini. Asik. Waduh. Terima kasih. Terima kasih Ya, Lameganda. makasih semua. Duh, luar biasa nih. Oke deh teman-teman, udah selesai nih podcastnya. Jangan lupa, kita bulan depan udah mengudara, jadi boleh dong untuk didengerin sambil kirim-kirim salam lagi ya. Benar. Tetap dipantengin YouTube, Spotify, dan Instagram BEM FTP Jakarta. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantep. Oke deh kalau gitu. Ini wajib ya guys, wajib Waduh. di subscribe. Luar biasa. Kalau nggak subscribe, awas ya, hati-hati. Oke Kak Johana, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam buat dengar setia Student Loan PM. Aku Bas Santasiahan, Nasiralahi. izin pamit. Dadah. Bye.